Perkenalkan, nama saya Gracia. Saya akan membahas strategi implementasi marketing, finance, dan accounting, R&D, dan niche issue, dan bersama rekan saya, Teni dan Widya. Marketing issue. Banyak dari variabel marketing yang mempengaruhi sukses atau tidaknya implementasi suatu strategi. Contohnya adalah keputusan pemasangan iklan di TV, sedikit iklan atau tidak sama sekali, keputusan menjadi price leader atau price follower, keputusan untuk beriklan secara online atau tidak, dan seterusnya. Sekarang marketing tidak hanya bersifat satu arah, dari produsen menjual barang ke konsumen, melainkan dua arah di mana konsumen juga terlibat dalam pengembangan produk suatu perusahaan. Dengan adanya internet, proses ini menjadi sangat mudah dilakukan. Prinsip-prinsip marketing baru. Jangan hanya bicara dengan konsumen. Perusahaan sebaiknya bekerja sama dengan mereka di seluruh marketing proses. Yang kedua, beri konsumen alasan untuk berpartisipasi. Ketiga, dengar dan ikuti pembicaraan di luar website perusahaan. Keempat, jangan jual, melainkan tarik. Selanjutnya, jangan mengontrol pembicaraan online, biarkan pembicara tersebut mengalir secara bebas. Yang selanjutnya dari marketing teknologis, yaitu orang yang memiliki 3 keahlian: marketing, teknologi, dan interaksi sosial. Yang terakhir, sukai instant message dan chatting. Permasalahan marketing sekarang ada 2: advertising media, pilihan di mana suatu perusahaan akan beriklan penting bagi kesuksesan strategi perusahaan. Misalnya, berikan di TV atau radio atau internet. Yang kedua, purpose-based marketing. Sekarang tujuan utama marketing bukan hanya menjual produk perusahaan, melainkan menunjukkan ke konsumen bahwa produk atau jasa mereka dapat membantu konsumen untuk memperbaiki kualitas hidup konsumen. Market segmentation. Pasar yang dibagi-bagi lagi ke kategori-kategori konsumen yang lebih spesifik berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan berbelanja konsumen. Segmentasi pasar dan produk positioning adalah kontribusi terpenting dari divisi marketing ke manajemen strategi. Market segmentation. Ada 3 alasan mengapa segmentasi pasar adalah variabel penting untuk implementasi strategi. Yang pertama, segmentasi pasar diperlukan untuk mengimplementasi strategi-strategi seperti market development, product development, market penetration, dan diversification dengan sukses. Perusahaan dengan sumber daya yang terbatas dan tidak dapat melakukan mass production, distribution, dan advertising dapat terbantu oleh segmentasi pasar. Yang terakhir, keputusan segmentasi pasar mempengaruhi market mix secara langsung. Dasar-dasar market segmentation. Geografi membagi konsumen berdasarkan area geografisnya. Demografis membagi konsumen berdasarkan demografinya. Fisiografi membagi konsumen berdasarkan sifat-sifat psikologisnya. Behavioral membagi konsumen berdasarkan kebiasaan hidupnya. Produk positioning. Produk positioning adalah representasi skematik yang memfleksikan bagaimana produk atau jasa bila dibandingkan dengan milik kompetitor di dimensi-dimensi yang terpenting demi kesuksesan di industri.
Langkah-langkah produk positioning. Yang pertama, memilih kriteria utama, harus diferensiasi produk atau jasa secara efektif di industri. Yang kedua, membuat diagram map. Diagram map pada umumnya 2 dimensi dengan kriteria umum di tiap sumbu. Yang ketiga, memplot produk atau jasa kompetitor di 4 kuadrat diagram. Terus selanjutnya mencari niche dengan cara mengidentifikasi area di diagram di mana produk atau jasa perusahaan dapat bersaing dengan maksimal dan mencari area yang masih kosong. Yang terakhir, menyusun marketing plan. Tipe-tipe produk positioning. Yang pertama, mencari niche yang kosong. Yang kedua, jangan melayani 2 segmen dengan strategi yang sama karena segmen yang berbeda umumnya membutuhkan strategi yang berbeda. Yang ketiga, jangan memposisikan diri di tengah-tengah diagram karena mencerminkan ketidakjelasan atau kebingungan. Namun bila hanya terdapat 2 kompetitor, posisi tengah bisa jadi sangat menguntungkan. Finance atau accounting issue. Untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan, perusahaan dapat memperoleh dari 2 sumber, debt atau equity, atau kombinasi keduanya. Untuk menentukan sumber mana yang paling tepat, analisis EBIT atau EPS adalah alat yang paling umum dilakukan. Berikut ini kita akan memperlihatkan ada 2 grafik. Pada grafik yang pertama adalah tabel EPS atau analisis EBIT. Lalu berikutnya adalah grafik kedua, itu adalah contoh EPS atau EBIT chart. Finance atau accounting issues. Pada contoh di atas, terlihat bahwa pilihan sumber dana yang tepat adalah debt, DF, karena EPS-nya paling tinggi. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika menggunakan alat EPS atau EBIT ini. Yang pertama, level profitabilitas bisa lebih tinggi ketika EPS lebih rendah. Kedua, fleksibilitas perusahaan ketika struktur permodalannya harus berganti 100% debt atau 100% equity dapat melibatkan perusahaan ke kewajiban-kewajiban yang mengikat. Yang ketiga, kontrol ketika kepemilikan perusahaan berkurang jika memilih untuk menerbitkan saham. Yang keempat, pilihan waktu relatif dengan pergerakan harga saham, suku bunga, dan harga obligasi juga penting untuk pemilihan sumber dana yang tepat. Menyusun proyeksi laporan keuangan. Perusahaan dapat menilai hasil yang diperkirakan dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Langkah-langkah menyiapkannya. Yang pertama, menyiapkan income statement sebelum balance sheet. Yang kedua, menggunakan metode percentage of sales untuk memproyeksi CGS dan expense. Ketiga, menghitung proyeksi net income. Yang keempat, mengurangi dividen yang akan dibayarkan dari net income dan menambahkan sisanya di retained earnings. Yang kelima, memproyeksi item-item balance sheet dimulai dari retained earnings. Yang keenam, mendata komentar di proyeksi laporan keuangan. Menyiapkan financial budget. Financial budget detail bagaimana dana akan didapat dan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Terdapat banyak tipe budget, yaitu cash, operating, sales, profit, factory, capital, expense, dan lainnya. Namun yang paling umum digunakan adalah cash budget. Keterbatasan financial budget. Pertama, dapat terlalu mendetail sehingga merepotkan dan mahal. Yang kedua, dapat menjadi substitusi dari objektif.
Yang ketiga, budget dapat menyembunyikan ketidakefisienan karena berdasarkan data historis, bukan evaluasi berkala. Yang keempat, dapat dijadikan alat pemaksaan sehingga membuat banyak orang frustasi dan memikul stres. Mengevaluasi nilai suatu bisnis. Ini sangat penting dalam implementasi suatu strategi, karena strategi integratif, intensif, dan diversifikasi terkadang diimplementasikan dengan mengakuisisi perusahaan lain. 3 pendekatan umum. Yang pertama, apa yang perusahaan miliki. Yang kedua, apa yang perusahaan dapatkan. Yang ketiga, apa yang perusahaan akan berikan ke pasar. Pendekatan lain, yang pertama net worth atau stockholders equity, yang kedua net profit, yang ketiga price earning ratio, yang keempat outstanding shares. Berikut ini adalah contoh company worth analysis. R&D issues. Produk baru dan perbaikan dari produk-produk yang sudah ada sehingga implementasi strategi dapat berjalan secara efektif. Constraint, level of support dibatasi oleh ketersediaan sumber daya. Perbaikan teknologi memperpendek produk life cycles. Latar belakang mengapa lead bank menjadi bagian penting dalam implementasi strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerja lead bank bertanggung jawab atas pengembangan produk baru dan perbaikan terus-menerus atas produk yang sudah ada. Dengan kata lain, tujuan umum atas lead bank adalah agar produk baru sukses dikembangkan dan produk yang sudah ada dapat dipercantik secara signifikan. Yang kedua, suksesnya pengembangan produk mensyaratkan penerapan strategi yang efektif. Strategi yang umum dipakai perusahaan diantaranya adalah pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi. Oleh karena itu, pekerja lead bank harus memiliki pemahaman terhadap teknologi, pasar, selera masyarakat, hingga spesifikasi produk agar dapat menyusun strategi yang efektif. Yang ketiga, dukungan manajemen terhadap lead bank seringkali dibatasi oleh keterbatasan sumber daya. Praktik-praktik lead bank dalam implementasi strategi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan teknologi yang pesat membuat siklus produk makin pendek. Oleh karena itu, perusahaan harus lihai mengembangkan produk dan layanan untuk tumbuh dan meraih laba. Yang kedua, survei menyebutkan perusahaan yang sukses umumnya memiliki lead bank yang baik hingga bisa memadukan peluang dan kemampuan yang dimiliki, tentunya dengan mengacu kepada tujuan yang ingin dicapainya. Yang ketiga, kebijakan lead bank yang diracik dengan apik agar memadukan peluang pasar dan kemampuan dari dalam. Kebijakan riset dan pengembangan dapat membantu upaya penerapan strategi dalam hal penekanan pada produk atau perbaikan proses, penekanan pada riset dasar atau riset terapan, menjadi pelopor atau pengikut dalam riset, pengembangan proses robotik dan manual, penggunaan biaya rendah, sedang atau tinggi untuk riset dan pengembangan, penggunaan jasa riset dan pengembangan dari internal atau sewa dari luar, penggunaan jasa riset dan pengembangan dari universitas atau perusahaan riset swasta. Dalam mengembangkan usaha, Departemen Litbang harus berkoordinasi juga dengan departemen lainnya, seperti pemasaran, keuangan, dan sistem informasi. Konflik antar departemen tersebut dapat diminimalkan jika ada komunikasi yang baik serta adanya kebijakan dan tujuan yang jelas. Pendekatan R&D untuk implementasi strategi. Yang pertama, perusahaan pertama yang mengeluarkan produk teknologi baru. Strategi ini berisiko tinggi dan memerlukan tim R&D yang sangat baik. Yang kedua,
inovatif dari produk-produk yang sukses sehingga meminimasi risiko startup. Yang ketiga, menyediakan produk yang hampir sama tetapi murah. Selanjutnya, manajemen information system issues. Manajemen information system yang efektif sangat penting dalam membedakan perusahaan yang sukses dan yang tidak. Fungsi dari manajemen information system diantaranya yang pertama, pengumpulan dan penyimpanan informasi. Yang kedua, menjaga agar setiap manajer memiliki informasi yang cukup. Ketiga, mengkoordinasi aktivitas-aktivitas antara divisi. Yang keempat, mengurangi biaya perusahaan. Proses manajemen strategik perusahaan sangat bergantung pada sistem informasi manajemen yang efektif. Sistem informasi manajemen adalah salah satu faktor yang dapat digunakan untuk membedakan perusahaan yang performanya bagus dan yang tidak. Kemampuan perusahaan untuk mengolah informasi akan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing. Keunggulan bagi perusahaan yang memiliki sistem informasi manajemen yang baik diantaranya untuk keperluan yang pertama, penjualan ke pelanggan, kedua, monitoring rekanan, ketiga, pemberian informasi yang cukup bagi manajer dan karyawan, keempat, koordinasi antar departemen, kelima, penyusunan pembiayaan yang efisien, keenam, peningkatan kualitas produk dan layanan, dan yang terakhir yang harus diperhatikan oleh perusahaan terkait sistem informasi manajemen adalah tentang hackers atau penyusup dan pengamanan data serta komunikasi. Berikut contoh kasus implementasi strategi marketing di PT Electrolux Surabaya. Yang pertama, strategi segmentasi pasar atau segmentation. Langkah yang harus dilakukan oleh PT Electrolux untuk menentukan segmentasi pasar yang ada, diantaranya ada beberapa karakteristik untuk menentukannya. Diantaranya yaitu yang pertama, segmentasi geografis. Tidak ada penentukan dalam segi geografis. Yang kedua, segmentasi demografis. Secara demografis, segmentasi pasarnya tergolong mengarah kepada pasangan muda yang baru menikah dan juga wanita karir. Yang ketiga, segmentasi psikologis. Secara psikologis lebih ke arah keluarga yang membutuhkan elektronik dalam memudahkan pekerjaan rumah tangganya, dan termasuk wanita yang senang akan kerja dan menginginkan karir yang bagus dan membutuhkan elektronik dalam membantu pekerjaan rumahnya. Dan yang keempat, segmentasi perilaku. Secara perilaku tidak mensegmentasikan, tetapi hanya mengarahkan dan menyarankan yang dapat dilihat kebutuhan dan permasalahan apa yang dibutuhkan oleh calon konsumen tersebut. 2. Strategi penentuan pasar sasaran atau targeting. Untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan, di sini perusahaan pastinya menentukan target sasaran untuk menjual produk yang dikeluarkan dan menjadi sasaran yang tepat kepada konsumen. PT Electrolux Surabaya menentukan target pasar sasarannya kepada keluarga muda yang baru menikah, wanita karir yang membutuhkan elektronik dalam membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, dan beberapa instansi seperti hotel, restoran, rumah makan, kafe, dan kantor. Yang ketiga, strategi posisi pasar atau positioning. Produk-produk yang dikeluarkan oleh PT Electrolux yang dimana mengarah kepada kalangan menengah ke atas, mengutamakan kualitas dan layanan yang diberikan kepada konsumen, yang dimana harga yang ditawarkan dari yang seharga sekitar 500.000 sampai dengan 20 juta rupiah. Yang keempat, bauran pemasaran atau marketing mix. Keberhasilan perusahaan di bidang pemasaran terkait dengan keberhasilannya dalam menentukan produk yang tepat, harga yang layak dengan kualitas dan fasilitas yang diberikan, saluran distribusinya, serta promosi yang efektif. Marketing mix yang terdiri dari produk, harga, tempat, serta promosi yang harus ditetapkan dengan cermat oleh perusahaan.
Selanjutnya, produk yang dibuat oleh PT Electrolux. PT Electrolux mengeluarkan berbagai macam produk alat-alat elektronik untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, cooking. Produk yang dibuat oleh PT Electrolux diantaranya yaitu kompor gas, kompor tanam, penghisap asap dapur, microwave oven, dan masih banyak lainnya. Yang kedua ada cleaning. Produk yang dibuat diantaranya yaitu penyedot debu bag, penyedot debu tanpa kabel, dan penyedot debu wet and dry. Yang ketiga cooling. Produk yang dihasilkan yaitu lemari es. Selanjutnya ada small appliance. Produk yang dihasilkan oleh PT Electrolux diantaranya yaitu ada blender, mesin kopi, teko listrik, setrika, juicer, pengaduk adonan, rice cooker, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada water heater dan laundry. Untuk produk laundry yang dihasilkan oleh PT Electrolux diantaranya yaitu mesin cuci. Selain itu ada AC dan dishwashing. Selanjutnya untuk harga. Penetapan harga adalah merupakan elemen yang penting bagi manajemen perusahaan. Harga yang ditetapkan dihitung dari besarnya biaya yang dibutuhkan ditambah dengan persentase keuntungan yang diinginkan. Harga ditentukan beragam tinggal sesuai dengan desain, bahan, kualitas, dan produk yang dimiliki. Harga jual dari produk Electrolux itu mulai dari harga 500.000 sampai dengan 200 juta rupiah. Selanjutnya tempat. Di sini perusahaan menjual produk-produk yang dikeluarkan melalui kerjasama dengan perusahaan yang menjual alat-alat elektronik yang dimana bisa disebut sebagai dealer untuk membantu proses terjadinya penjualan produk yang dikeluarkan. Tetapi untuk kantor servis dan kegiatan dalam kantor yang berada di Jalan Kartini nomor 50, Tegalsari, Surabaya, yang dimana merupakan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan beberapa dealer yang menjalin kerjasama dengan PT Electrolux seperti Hartono Elektronika, Toko Perdan, Toko UFO, Toko Depo, Toko Chandra, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada promosi. Promosi adalah kegiatan yang mendukung strategi dalam menjual produk yang dipasarkan dan sebagai untuk pengenalan terhadap produk baru maupun produk lama kepada calon konsumen. Promosi yang telah dilakukan oleh PT Electrolux diantaranya seperti mengadakan pameran masak yang mengundang beberapa chef terkenal di Indonesia maupun luar negeri. Kemudian melakukan demo terhadap produk baru yang disebut dalam promosi tersebut, yaitu 7 Days Fresh Challenge, dengan mendatangkan media untuk membantu proses promosi yang berlangsung, dan dengan melakukan perbandingan antar produk elektronik yang memiliki harga dan kualitas yang setara dengan PT Electrolux. Sekian presentasi dari